Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang kompensasi global, benefit, dan pajak. Yang pertama-tama perkenalkan saya Yunes Mijianti dengan NIM akhir 0067 dan bersama rekan-rekan teman saya yaitu ada Erika Permata dengan NIM 0083, Dinda Putri Maiswari dengan NIM 0087, Sifana Diva dengan NIM akhir 0114 dan Cahya Kurnia Wulandari dengan NIM akhir 0145. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi global. Kompensasi global merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang sudah diberikan kepada perusahaan. Tujuan umum pemberian kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Kompensasi dibagi atas 3, yaitu yang pertama ada kompensasi finansial langsung, yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung, dan yang ketiga ada kompensasi non-finansial. Berikutnya ada bentuk-bentuk kompensasi. Yang pertama ada kompensasi finansial langsung, yang terdiri atas upah, gaji, komisi, dan bonus. Yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung yang terdiri atas tunjangan, asuransi kesehatan, liburan, dan dana pensiun. Dan yang ketiga kompensasi non-finansial yang terdiri dari kepuasan dari tempat bekerja, pelatihan, tantangan kerja, dan kebijakan perusahaan yang sehat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kompensasi, yaitu ada satu organisasi yang terdiri atas kebijakan kompensasi dan politik organisasi, kemampuan membayar. Yang kedua ada pekerja yang terdiri atas kinerja, senioritas, experience, keanggotaan dalam organisasi, dan potensi. Yang ketiga yaitu ada pasar tenaga kerja yang terdiri atas survei kompensasi, biaya hidup, sertifikat pekerja, sosial, ekonomi, dan hukum. Yang keempat ada pekerjaan yang terdiri atas job analysis, job description, job evaluasi, dan job pricing kolektif. Fungsi kompensasi ada 2, yaitu penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif, dan yang kedua mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Proses kompensasi adalah suatu jaringan berbagai proses yang kompleks dengan maksud untuk memberikan balas jasa terhadap karyawan bagi pelaksana pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan. Kompensasi dan manfaat untuk ekspatriat, yaitu ada 4 manfaat. Yang pertama, memberikan intensif untuk meninggalkan negara asal untuk penugasan asing. Yang kedua yaitu mempertahankan standar hidup tertentu. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan kebutuhan karir dan keluarga. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi masuknya kembali ke negara asal pada akhir penugasan asing. Selanjutnya adalah benefit. Benefit atau manfaat adalah semua manfaat finansial yang biasanya didapatkan oleh seorang karyawan secara tidak langsung. Beberapa program yang termasuk dalam benefit yaitu asuransi, program kesehatan, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan umum. Manfaat benefit dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama manfaat yang diwajibkan, terdiri dari jaminan sosial, kompensasi pengangguran, kompensasi pekerja, dan cuti dan kesehatan. Yang kedua ada manfaat sukarela yang terdiri dari pembayaran untuk waktu tidak bekerja, perawatan kesehatan, asuransi jiwa, rencana pensiun, employee stock option, supplemental unemployment benefit, layanan karyawan, pembayaran premi, benefit bagi karyawan paruh waktu. Jenis-jenis benefit. Yang pertama ada benefit langsung. Benefit ini berupa uang tunai dan bukan dalam bentuk barang. Yang kedua ada benefit tidak langsung, yaitu benefit tidak langsung ini yaitu perlindungan karyawan yang terpenuhi perusahaan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau dana pensiun. Yang ketiga ada financial non-benefit, yaitu benefit merujuk pada lingkungan kerja yang menyenangkan dan menenangkan sang karyawan hingga proses bekerja jadi lebih menyenangkan. Faktor penentu benefit. Yang pertama, posisi jabatan karyawan. Besarnya benefit juga pastinya berpengaruh terhadap jabatan kamu pada perusahaan tersebut.
Semakin tinggi jabatanmu, maka akan semakin besar pula benefit yang kamu dapatkan. Yang kedua, pengalaman dan tanggungan kerja. Karyawan yang sudah memiliki banyak pengalaman dan waktu bekerja pada suatu perusahaan akan lebih sering mendapat benefit sebagai tanda perusahaan tersebut menghargainya. Dan yang ketiga, pencapaian karyawan. Perusahaan yang menerapkan sebuah target dalam pembagian benefit setiap karyawannya. Selanjutnya ada pengertian dari pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum rutin dan pembangunan. Fungsi pajak yang pertama fungsi anggaran, yang kedua sebagai alat pengatur, dan yang ketiga sebagai alat penjaga stabilitas, dan yang terakhir fungsi redistribusi pendapatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak banyak ragamnya. Yang pertama, jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Berdasarkan pihak menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contohnya, pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai. Pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen. Kedua, jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut. Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan menjadi pajak negara atau pemerintah pusat dan pajak daerah atau pemerintah daerah. Pajak negara adalah pajak yang memungutnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat 1 maupun oleh pemerintah daerah tingkat 2. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan. Yang ketiga, jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya. Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya atau wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperlihatkan wajib pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai. Selanjutnya, unsur-unsur pajak. Unsur yang pertama adalah subjek pajak. Adalah orang atau badan usaha yang dibebani pajak. Kedua, wajib pajak merupakan orang atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk menyetor pajak ke kas negara. Ketiga, objek pajak merupakan benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Keempat, tarif pajak adalah pengenaan besaran dana yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya.